Akhirnya pestanya terhenti. Kenapa? Karena tiba-tiba saja cuaca berubah. Yang tadinya dingin jadi panas, makin panas. Kemudian mereka lihat ke langit. Rupanya awan makin hitam. Dari dalam bumi keluar api dan larva yang meleleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ahlihi washobi ajma'in amma ba'du. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Pada episode kali ini kita akan membahas kisah tentang Ashabur Ras. Bagaimana kisah Ashabur Ras ini? Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tidak menyebutkan kisah Ashabur Ras ini secara detail, tetapi ada isyaratnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dua surat dalam Al-Quran. Yang pertama surat Al-Furqan ayat 37-40 dan yang kedua dalam surat Qaf ayat 12. Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita dalam surat Al-Furqan, "Telah kami binasakan kaum Nuh ketika mereka mendustakan para rasul. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan cerita mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan telah kami sediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih. Dan kami telah binasakan kaum Ad dan juga kaum Tasmud, serta penduduk keras, serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu. Dan masing-masing telah kami jadikan perumpamaan dan masing-masing telah kami hancurkan sehancur-hancurnya." Kemudian dalam surat Qaf, "Telah mendustakan umat sebelum mereka di antaranya kaum Nuh, Ashabur Ras, orang-orang Tasmud, kaum Ad, Fir'aun, kaum Lut, Ashabul Aikah, dan kaum Tubba. Semua mendustakan Rasul, maka mereka sudah berhak mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maksud di dua surat tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Ashabur Ras dan kaum Ras. Ini yang akan kita bahas. Kaum Ras ini jarang terdengar oleh kita. Ternyata mereka mendustakan Rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan kaum ini sebagai perumpamaan. Artinya sebagai pengkajian bagi kita, renungan bagi kita, apa yang menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azabnya, itu yang wajib kita telaah. Jangan sampai kita terkena azab seperti kaum Ashabur Ras. Bagaimana kisahnya? Untuk itu tonton sampai selesai kisah ini. Kita akan mengisahkan kaum Ashabur Ras. Kaum Ashabur Ras ini memiliki dua desa yang makmur. Mereka berada di tepian sungai yang dinamakan Sungai Ras. Desa-desa tersebut bernama Oban, Ozar, Di, Bahman, Isfan, Farwadin, Ordibashit, Kordat, Murdat, Tir, Mir, dan Syahriwar. Kaum Ashabur Ras memiliki seorang raja. Dia adalah raja yang adil, bijaksana, dan mempunyai budi pekerti yang baik sekali. Rakyat sangat mencintai raja ini. Tiba-tiba raja ini meninggal dunia. Begitu sedihnya kaum Ashabur Ras mendengar rajanya meninggal. Mereka larut dalam kesedihan. Kematian raja ini menjadi sebuah kesempatan bagi iblis untuk menghancurkan akidah mereka. Kaum Ashabur Ras ini terlalu sedih dengan kematian raja. Terlalu sedihnya mereka ini dimanfaatkan oleh iblis, dan iblis pun menyamar menjadi rajanya mereka, menemui kaumnya. Raja berkata kepada kaumnya, "Sebetulnya aku tidak mati. Aku sengaja bersembunyi dari kalian agar aku melihat apa yang kalian kerjakan. Aku melihat perbuatan kalian, bagaimana kalian ketika kehilangan aku." Lalu masyarakatnya kembali berbahagia. Bahkan rajanya bilang, "Aku tidak akan pernah mati selama-lamanya." Lihatlah teman-teman, apabila kita mempunyai keluarga yang telah meninggal, kita harus ikhlas. Kita tidak boleh berlebihan mencintai orang dan tidak boleh berlebihan berlarut-larut dalam kesedihan, karena hal ini akan dimanfaatkan oleh iblis laknatullah seperti kaum Ashabur Ras.
Saking bahagianya mereka, akhirnya si raja itu pun mereka sembah. Padahal itu adalah iblis laknatullah yang disembah oleh kaum Ashabur Ras. Menurut Asadi, setelah kekafiran kaum Ashabur Ras berlangsung lama, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan wahyu kepada seorang laki-laki yang bernama Hanzalah bin Safwan. Nabi ini dari kalangan Bani Israel, masuk dalam keturunan Yahudi. Lalu Nabi ini mengajak kepada kaum Ashabur Ras untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kesyirikan. Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang utusan untuk mendakwahkan umat ke dalam tauhid dan menjauhi kesyirikan. Nabi ini berusaha untuk mendakwahi mereka. Nabi itu berkata, "Kalian jangan mau tertipu. Manusia yang sudah mati tidak mungkin kembali lagi. Yang kalian lihat, yang kalian dengar, yang kalian ajak ngobrol itu bukan manusia. Dia adalah iblis laknatullah. Wahai kaumku, kalian jangan mempersekutukan Allah. Manusia kok kalian sembah. Kelakuan kalian ini sudah salah." Tapi mereka tetap ngotot. Mereka berkata, "Rajaku ini Tuhan, karena dia bisa hidup kembali dan dia tidak akan mati," katanya. Berapa kali diingatkan untuk tidak mempersekutukan Allah, jangan kalian sembah, tetapi masih saja disembah kaum yang tidak pernah mau berpikir. Pintu hati mereka sudah tertutup karena saking sayangnya, saking cintanya mereka kepada raja hingga menyembah-nyembah, menganggap si raja ini Tuhan mereka. Wajar saja Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya marah kepada kaum ini. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Rupanya tidak ada satupun kaum Ashabur Ras ini beriman kepada Nabi ini. Padahal Nabi ini terus-menerus berdakwah kepada mereka. Kebencian kaum Ashabur Ras ini kian meradang. Mereka pun merancang strategi pembunuhan. Karena mereka merasa bahwa Nabi tersebut telah merenggut kebahagiaan mereka selama ini. Kemudian mereka bermusyawarah dan sepakat untuk menangkap dan membunuh Nabi itu. Kaum Ras menggali sumur kemudian membuang Nabi itu ke dalam sumur. Setelah itu, sumur tersebut ditutup dengan batu besar. Ras itu artinya galian sumur. Makanya disebut Ashabur Ras, yaitu artinya Nabi yang dimasukkan ke dalam sumur. Jadi setelah dimasukkan ke dalam sumur, atasnya ditutup. Kita bayangkan teman-teman, di dalam situ pasti pengap dan gelap, pasti tersiksa banget. Ada riwayat yang mengatakan bahwa ada seorang budak hitam beriman kepada Nabi ini. Dari sekian banyak kaum Ashabur Ras itu tidak ada yang beriman kecuali seorang budak yang berkulit hitam. Ketika budak hitam ini tahu bahwa nabinya dikurung dalam sumur, dia ingin memberinya makan, tapi takut dengan raja, takut dengan kaum Ashabur Ras, karena tidak ada yang boleh memberi makan Nabi ini, dan dia juga tidak punya makanan dan uang untuk membelikan Nabi ini. Kemudian budak ini masuk ke hutan untuk mencari kayu bakar. Setelah kayu bakar terkumpul banyak, kemudian dijual. Hasil penjualannya dibelikan makanan dan minuman. Setelah itu, dengan sembunyi-sembunyi, dia mendatangi sumur tempat Nabi Hanzalah dilemparkan. Lalu dia membuka batu penutup sumur. Kemudian, ia menurunkan makanan dan minuman untuk Nabi tersebut. Ia meletakkan dan memasang kembali batu penutup sumur apabila telah memberi makanan dan minuman. Pada suatu hari, budak hitam tersebut melakukan kebiasaan mencari dan mengumpulkan kayu bakar. Setelah selesai mengumpulkan kayu dalam jumlah yang cukup, ia hendak membawa kayu tersebut ke pasar. Budak tersebut merasakan sangat mengantuk. Ia bermaksud merebahkan dirinya sebentar untuk tidur. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menidurkan budak tersebut selama 7 tahun dengan posisi menghadap ke kanan. Lalu dia bergerak berpindah posisi ke kiri selama 7 tahun pula. Jadi dia tertidur selama 14 tahun. Sama seperti kisah Ashabul Kahfi atau kisahnya Nabi Huzair. Tapi bedanya mereka ditidurkan selama 100 tahun. Ketika dia terbangun, dia merasa tidurnya hanya setengah hari. Padahal Allah menidurkannya selama 14 tahun. Kemudian sebagaimana biasa,
dia masuk ke hutan mencari kayu bakar untuk dijual. Setelah laku dijual, mendapatkan uangnya dibelikan makanan dan minuman. Dia mau memberi makan Nabi Hanzalah. Nah, akhirnya karena sering memberi makan Nabi Hanzalah, mereka berdua ketahuan oleh kaum Ras, ketahuan oleh raja itu, dan akhirnya mereka berdua dibunuh. Nabi Hanzalah dibunuh dan pria kulit hitam juga ikut dibunuh. Subhanallah. Lihatlah teman-teman, sekalipun kita ini orang baik, kalau kita memberikan suatu nasihat yang benar kepada orang yang menantang kepada kita, ceritanya bisa berkata beda. Kita bisa dicelakakan, bahkan dibunuh. Tetapi matinya kita mati syahid, karena mati dalam kebenaran walaupun dengan cara penyiksaan. Inilah yang dirasakan oleh para nabi-nabi yang dibunuh oleh kaumnya sendiri. Salah satunya Nabi Hanzalah ini. Kemudian kita kembali kepada kisah. Setelah tahu Nabi Hanzalah mati, akhirnya orang-orang di sana merasa gembira karena orang yang mengganggu mereka sudah mati. Dari sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka karena itu jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah mengingkari janjinya kepada rasul-rasulnya. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Pemberi balasan kepada orang-orang yang zalim." Maksudnya adalah Allah tidak akan bohong kepada umatnya, apalagi ini Nabi yang mengingatkan kebaikan dan Nabi ini dizolimi. Allah membalas perbuatan orang-orang zolim. Terus apa hukuman Allah bagi mereka kaum Ashabur Ras ini? Akhirnya pestanya terhenti. Kenapa? Karena tiba-tiba saja cuaca berubah. Yang tadinya dingin jadi panas, makin panas, makin panas. Kemudian mereka lihat ke langit, rupanya awan makin hitam. Dari dalam bumi keluar api dan larva yang meleleh. Setelah itu, rupanya banyak bola api yang mengarah ke arah mereka. Mereka berlari ke sana kemari. Mereka ketakutan dan menangis-nangis. Bola-bola api itu jatuh dari langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab yang luar biasa kepada kaum Ashabur Ras ketika mereka mendustakan nabinya. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini, teman-teman? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kita nikmat, jangan dibalas dengan pengingkaran dan kekufuran. Kalau kita diberi nikmat, mau besar, mau kecil, mari kita bersyukur. Insya Allah kalau kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kesalahan datangnya dari saya, kebenaran hanya milik Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.